Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Widya Firmansyah dari kelas 12 IPS 3, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, di bidang ideologi. Dampak positif bidang ideologi antara lain, yang pertama, dapat mencontoh tekad suatu negara lain dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita bangsa. Yang kedua, meningkatkan pembangunan negara. Yang ketiga, penduduknya bersifat supel dan memiliki integritas yang tinggi. Di balik dampak positif itu pasti ada dampak negatif. Dampak negatif dari bidang ideologi adalah yang pertama, menyebabkan keterpurukan bagi negara lain yang tidak dapat menyeimbangkan arus globalisasi. Yang kedua, adanya prinsip pasar bebas dalam ideologi yang represif. Dan yang ketiga, setiap negara akan terjadi akulturasi dengan negara lain. Di bidang yang kedua, yaitu bidang politik. Dampak positif di bidang politik yaitu kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Dan dampak negatif di bidang politik yaitu dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan itu bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Dampak positif di bidang ekonomi yaitu, dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek itu berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Dampak negatif dari bidang ekonomi sendiri yaitu, dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek itu bisa merugikan lantaran itu dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya itu produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas itu, dan kemungkinan perekonomian negara itu untuk dikuasai pihak asing itu lebih besar. Dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah itu hanya sebagai regulator saja. Yang kelima yaitu di bidang sosial budaya. Dampak positif dari bidang sosial budaya yaitu munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan dampak negatif dari bidang sosial budaya tersebut, kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang itu tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi itu kadang itu bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Kan sekarang sendiri banyak kasus-kasus hacker meretas bank. Itu adalah salah satu contoh dampak negatif dari kemajuan bidang iptek di sosial budaya itu. Yang terakhir adalah di bidang hankam atau pertahanan keamanan. Dampak positif di hankam itu, kemajuan iptek itu akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan HAM atau hak asasi manusia. Dari hal-hal tersebut itu akan semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Dampak positif dari hankam sendiri adalah dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan bisa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu,
peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara itu semakin berkurang. Mungkin dari semua bidang itu, hanya itu yang bisa saya sebutkan. Apabila ada kurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.